Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji UKIN PPG dalam jabatan Kemenak Angkatan 1 tahun 2023. Perkenalkan, saya Mila Karmila, mahasiswa PPG dalam jabatan Kemenak Angkatan 1 tahun 2023, LPTK Universitas Muhammadiyah Malang. NIM 2022 2063 1014 812. Saya mengajar di MA Azikra Uluwai, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tanah Toraja. Pada hari ini, Sabtu 26 Agustus tahun 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN pada materi transport membran di kelas 11. Baiklah, berikut adalah video pembelajaran saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sudah sarapan semua ya? Sudah sarapan. Oke, seperti biasa sebelum memulai pembelajaran, Sumarno silahkan pimpin temannya untuk berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Oke, sebelum mulai pembelajaran, Ibu cek hadirannya dulu ya. Silakan menjawab yang disebut namanya. Jana Turnawa, hadir. Rahmi, hadir. Jamila, hadir. Sumarno. Nah, sekarang untuk mengecek konsentrasinya kalian kita balik ya. Jadi nanti gerakannya ya berbeda, ucapannya tetap besar. Ucapannya tetap besar. Ucapannya tetap sama. Kita tes dulu ya. Semut kecil, gajah besar, ular Pernahkah kalian mencium aroma parfum? Pernah. Aroma kopi? Pernah. Kenapa bisa kopi tercium seperti itu? Masih bingung? Iya. Nah, setelah kita mempelajari materi transport membran kali ini, kalian akan mengetahui penyebab mengapa aroma parfum bisa tercium dalam suatu ruangan ya. Oke, jadi judul materi kita hari ini tentang transportasi antar Membran membran sel. sel. Jadi transportasi antar membran sel ini ada dua ya, ada transport aktif dengan transport pasif. Jadi untuk tujuan pembelajaran kita kali ini adalah peserta didik mampu menganalisis mekanisme transportasi antar membran melalui slide presentasi berbasis tanpa. Jadi ini slide yang ditampilkan adalah berbasis
Canva. Kemudian LKPD Interaktif Live Worksheet yang akan dibagikan nanti melalui WA Group, serta proyek pembuatan parfum kopi khas Uluwai Tanah Toraja dengan menerapkan kemampuan berpikir kritis, bergotong royong dan kreatif. Oke, sekarang perhatikan gambar di atas. Gambar apa ini? Kopi. Kopi. Semua pernah lihat kopi asli? Iya, jelas karena di hulu khususnya di Uluwai ya. Di sini adalah kearifan lokalnya adalah tanaman kopi. Makanya hari ini insya Allah kita akan melakukan praktikum untuk membuat parfum kopi. Nah, pernahkah kalian mencium aroma kopi? Nah, jelas ini semua pernah karena di sini pusatnya kopi. Dari mana asal aroma kopi tersebut? Kopi. Iya, dari kopi. Dari batangnya kah, atau dari bijinya kah, atau dari daunnya? Dari biji kopi ya. Pernahkah kalian berpikir bahwa kopi yang biasa kita minum bisa dijadikan parfum? Iya. Pernah. Ada yang tidak, ada yang pernah. Siapa yang pernah mencium parfum kopi? Ada yang pernah, ada yang tidak ya. Parfum kopinya itu parfum badan atau parfum ruangan atau parfum apa? Semprot. Semprot parfum badan. Siapa yang pernah pakai parfum kopi di badannya? Jadi yang biasanya itu orang pakai di ruangan atau di dalam mobil. Nah, mengapa aroma kopi tersebut bisa menyebar dan dirasakan baunya? Kenapa bisa? Biasa kalau ada pabrik kopi lewat di dekatnya, kenapa bisa tercium baunya? Nah, nanti kalau masih bingung sebentar kita akan temukan jawabannya ya. Nah, pertanyaan terakhir, bagaimanakah proses pembuatan parfum kopi? Sudah ada yang pernah membuat parfum kopi? Belum. Nah, belum ada. Nah, sekarang Ibu akan tampilkan video cara membuat parfum kopi. Transportasi yang kami bahas tadi terbagi dua, yaitu transport aktif dengan transport pasif. Nah, kemudian di transport pasif itu ada difusi dan osmosis. Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Nah, pembagian kelompok ini kita akan membuat permainannya. Semua berada lapangan kita dalam kelompok dalam bentuk permainan. Jadi sebentar di lapangan kalau ibu bilang kapal tenggelam, sekoci datang. Muat, kalian jawab muat berapa? Jadi bukan seperti sini lah, kapal tenggelam, sekoci datang. Muat berapa? Kalau ibu bilang muat 2. Nah, cari temannya di sana. Jadi permainannya namanya ini adalah kapal yang tenggelam. Konsentrasi. Mana konsentrasimu? Tabuk 1, tabuk 2, tabuk 3, tabuk 4. Tabuk 5 3 kali. Kapal tenggelam, sekoci datang. Sekoci datang. Muat 2. Kapal tenggelam, sekoci datang. Muat 3. Berkarya dan bermoral, ayo tegakkan bersama Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, semboyan bangsa Indonesia. Silakan masing-masing ketua kelompok membaca rancangan proyeknya masing-masing.
Silakan dimulai dari kelompok Robusta. Rancangan percobaan 1. Siapkan wadah, tuangkan 0,3 mili bibit parfum ke kopi ke dalam wadah, tuangkan 0,6 mili alkohol ke dalam wadah yang telah berisi bibit parfum, lalu aduk atau goyangkan wadah hingga kedua bahan tercampur rata. Rancangan percobaan kedua. 1. Siapkan wadah. 2. Tuangkan 0,3 ml parfum ke kopi ke dalam wadah. 3. Masukkan sejumput ragi ke dalam wadah yang telah berisi parfum tadi, lalu aduk atau goyangkan wadah hingga kedua bahan tercampur rata. Rancangan percobaan 3. Siapkan wadah, tuangkan 0,3 ml bibit parfum ke dalam wadah, tuangkan 0,6 ml alkohol ke dalam wadah yang telah berisi bibit parfum tadi, lalu aduk dan goyangkan wadah hingga kedua bahan tercampur rata. Masukkan sejumput ragi ke dalam wadah yang telah berisi larutan parfum dan alkohol tadi, lalu goyangkan wadah hingga semua bahan tercampur rata. Percobaan 4. 1. Siapkan wadah. 2. Tuangkan 0,3 ml bibit parfum ke dalam wadah. 3. Tuangkan 0,3 ml alkohol ke dalam wadah yang telah berisi bibit parfum tadi, lalu aduk atau goyangkan wadah hingga kedua bahan tercampur rata. 4. Timbang biji kopi seberat 10 gram, lalu masukkan ke dalam wadah yang telah berisi campuran bibit parfum kopi dan alkohol tadi. Oke, masing-masing kelompok telah mengerjakan rancangan percobaan yang selesai. Nah, dari rancangan percobaan yang akan kalian lakukan kira-kira apakah bisa sekali? Sudah selesai ya. Jadi pada hari ini, hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023, kita akan melakukan praktek pembuatan parfum kopi. Jadi, Ibu akan membagikan alat dan bahan praktikum. Bersama Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, semboyan bangsa Indonesia. Masing-masing perwakilan kelompok ke sini ambil kopi ya. Diaduk ya, lihat arahannya. Kalau disuruh diaduk berarti dicampur rata. Itu peristiwa apa namanya tuh? Kalau dicampur alkohol dengan bibit apa? Nah, peristiwa diputi ya. Wih, terlalu banyak. Begitu lagi. Angkat-angkat tidak. Wah, udah habis itu. Setelah ya. Nah, peristiwa apa itu Alvin ketika dicampur alkohol dengan bibit parfum? Peristiwa diputi. Benar ya. Silahkan. Yang tidak pakai alkohol silahkan dicampur raginya. Bangsa Indonesia, moto ikhlas beramal, berkarya dan bermoral. Ayo, ayo tegakkan. Nah, kesini. Bersama Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, semboyan Kalau sudah dirapikan ke sana. Dirapikan kembali ke sana, Mas. Nah, pada saat pencampuran ini alkohol dengan bibit parfum dicampur ke kopi. Peristiwa apa itu? Osmosis apa difusi? Apa rasanya? Nah, kalau sudah tercampur nih bibit parfum dengan alkohol terus dicampurkan ke dalam kopi, peristiwa osmosis apa difusi? Osmosis ya. Sudah dicampur. Jadi ya. Silakan diselesaikan LKPD-nya yang less worship. membangun bangsa bermartabat mulia demi cita-cita. Moto ikhlas beramal, berkarya dan bermoral. Ayo, ayo tegakkan. Bersama Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, semboyan bangsa Indonesia. Silakan kelompok Robusta mempresentasikan hasil percobaannya. Kelompok Robusta dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok
Satu atau kelompok atau kelompok Robusta ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang transportasi membran sel. membran sel. Pada kegiatan yang telah kamu lakukan, yang manakah yang merupakan peristiwa difusi pada saat bercampurnya bibit parfum kopi dan alkohol pada percobaan 1? Difusi adalah proses yang dihasilkan dari gerakan molekul di mana alirannya berpindah dari daerah konsentrasi rendah. Jelaskan persamaan difusi dan osmosis. Persamaan difusi dan osmosis yaitu merupakan proses transportasi di mana keduanya tidak membutuhkan energi tambahan untuk bekerja melarutkan partikel. Buatlah kesimpulan berdasarkan percobaan yang telah kamu lakukan. Difusi adalah proses perpindahan zat terlarut dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Sedangkan osmosis adalah proses perpindahan zat terlarut dari larutan konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi melalui membran semi-permeabel. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, boleh ditanyakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya ingin bertanya, mengapa alkohol diperlukan dalam pembuatan parfum kopi ini? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaannya. Agar aroma parfum lebih tahan lama. Bisa diterima? Bisa diterima? Apakah benar alkohol membuat parfum tahan lama? Ya. Benar. Fungsi alkohol tadi apa? Membuat aroma parfum lebih tahan lama. Lebih tahan lama. Oke, sudah tidak ada pertanyaan lagi? Kalau sudah tidak ada, silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kegiatan yang telah kamu lakukan, yang manakah yang merupakan peristiwa difusi pada saat bercampurnya bibit kopi dan ragi pada percobaan 2? Buatlah kesimpulan berdasarkan percobaan yang telah kamu lakukan. Difusi adalah proses perpindahan zat terlarut dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Sedangkan osmosis adalah proses perpindahan zat pelarut dari larutan konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi melalui membran semi-permeabel. Jelaskan persamaan difusi dan osmosis, yaitu merupakan proses transport pasif di mana keduanya tidak membutuhkan energi tambahan untuk bekerja melarutkan partikel. Tuliskan contoh difusi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu melarutkan gula ke dalam air, asap yang menyebar, menyeduh teh celup dan menyemprotkan parfum atau pengharum ruangan. Cukup sekian dari presentasi kami. Bila ditanyakan, Kami persilahkan. Ada yang mau bertanya ke kelompok Robusta? Oke, silahkan. Alvin, mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Tubruk ingin bertanya. Ya, silakan. Apa fungsi percampuran ragi dalam pembuatan parfum kopi? Apa fungsi pencampuran ragi dalam kopi ya? Silakan dijawab. Baik, terima kasih. Kami akan menjawab. Dalam perbuatan parfum yang dicampur dengan ragi, oleh sebab itu, untuk menghemat, karena ragi mengandung mikroorganisme yang dapat mengubah karbohidrat atau pati yang menjadi gula sederhana atau glukosa yang selanjutnya diubah menjadi alkohol. Jadi tidak lagi memakai alkohol karena setelah difermentasi akan menghasilkan alkohol. Sekian, bisa diterima? Jelas ya, jelas jawabannya ya.
Oke, jadi nanti ragi ini mengandung mikroorganisme yang nanti akan menghasilkan alkohol pada saat difermentasikan. Jelas jawabannya ya? Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok Arabica. Kamu salut. Salut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang transportasi membran sel. Pertama, saya akan menjelaskan tentang peristiwa osmosis dan difusi pada percobaan yang telah kami lakukan. Peristiwa osmosis pada saat bercampurnya bibit parfum kopi, alkohol, dan ragi dengan biji kopi pada percobaan 3. Sedangkan peristiwa difusi pada saat bercampurnya bibit kopi, alkohol, dan ragi pada percobaan 3. Kemudian, kelompok kami akan menjelaskan dan memberikan perbedaan contoh tentang difusi dan osmosis yang akan dibawakan oleh saudari Mila. Tuliskan contoh osmosis dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kentang direndam dalam air, akar menyerap air, wortel direndam ke dalam air. Adapun kesimpulan hasil diskusi kami, difusi adalah proses pemindahan zat terlarut dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, sedangkan oksidasi adalah proses perpindahan zat terlarut dari larutan konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi melalui semi variabel. Membran semi permeabel. Baiklah, itu tadi hasil diskusi kami tentang transportasi membran sel. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, kami persilahkan. Ada pertanyaan? Oke, Rahmi, Sumarno, siapa? Rahmi dulu ya. Oke, silahkan Rahmi. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan. Saya ingin bertanya, apakah parfumnya berhasil ketika tidak memakai alkohol? Baiklah, saya akan menjawab. Tadi pertanyaannya kan bisa berhasil kalau tidak pakai alkohol? Apakah parfum kopi berhasil apabila tidak menggunakan alkohol? Berhasil, karena dari percobaan kelompok kami memakai ragi, sedangkan ragi juga mengandung alkohol. Kalau ragi difermentasi lama-lama akan menjadi alkohol juga. Sudah terjawab? Mengandung alkohol? Ragi mengandung alkohol? Difermentasi Nanti pada saat difermentasikan baru akan menghasilkan alkohol ya. Oke, bagaimana penanya? Sudah bisa diterima? Pada kegiatan yang telah kamu lakukan, yang manakah yang merupakan peristiwa difusi pada saat bercampurnya bibit parfum kopi dan alkohol pada percobaan 4? Persamaan difusi dan osmosis. Proses transformasi di mana keduanya tidak membutuhkan energi tambahan dari pekerjaan pelarutkan partikel. Kesimpulan berdasarkan percobaan yang telah kamu lakukan, difusi adalah proses perpindahan zat terlarut dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Sedangkan osmosis adalah proses perpindahan zat terlarut dari larutan konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi melalui membran semi permeabel. Cukup sekian dari kelompok kami. Bila ada kelompok yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ada yang ingin bertanya? Jana? Yang lain? Oke, kalau tidak ada yang lain, Jana saja. Silahkan Jana. Kasih mic-nya. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya ingin bertanya, di percobaan kelompok 4 itu hanya menggunakan 0,3 mil alkohol, sedangkan di kelompok lain rata-rata menggunakan 0,6 mil alkohol. Apa perbedaannya jika menggunakan alkohol lebih sedikit daripada yang digunakan teman-teman yang lain? Oke. Silakan diserahkan mic-nya. Jelas pertanyaannya? Jelas? Jadi di kelompok tubruk alkohol yang digunakan adalah 0,3 ml. Sedangkan di kelompok lain menggunakan alkohol 0,6.
Nah, kira-kira apakah nanti kira-kira akan berhasil apabila alkoholnya hanya segitu? Silakan dijawab. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Dalam kelompok 4 kami menggunakan lebih sedikit alkohol karena jumlah alkohol sangat berpengaruh dalam pembuatan parfum yang bisa mempengaruhi kualitas parfum. Semakin sedikit alkoholnya, semakin tidak tahan lama parfumnya, tapi aromanya akan semakin harum. Bagaimana penanya, bisa diterima? Bisa. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok tubruk ya. Oke, baik. Jadi semua kelompok telah mempresentasikan hasil percobaannya masing-masing. Jadi semua pertanyaan-pertanyaan juga sudah dijawab dengan baik pada kelompoknya masing-masing tadi ya. Tadi ada pertanyaan fungsinya alkohol, fungsinya ragi. Tidak ada yang bertanya apa fungsinya bibit parfum. Nah, kira-kira apa? Kalau begitu Ibu yang bertanya, kira-kira apa fungsi bibit parfum pada percobaan tak? Oke, Alvin silahkan. Sebagai sumber aroma parfum. Jadi kalau kita buat parfum kopi, kita juga menggunakan bibit parfum kopi. Jangan pakai bibit parfum apel karena wanginya tetap jadi parfum, tapi wanginya akan lain ya. Oke, kita akan melihat hasil LKPD yang telah kalian kirimkan ke live worksheet ya. Kita lihat siapa kelompok yang paling tinggi. Kelompoknya Sumarno, kemudian Rahmi, kemudian kelompoknya Alvin dan kelompoknya Jana ya. Kita kasih tepuk salut dulu untuk dua kelompok yang dapat nilai full sempurna. Tepuk salut. 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 Nah, coba kita lihat di manakah letak kesalahannya. Coba kita bahas sama-sama dulu LKPD-nya. Kenapa masih ada yang salah? Oke, jadi Ibu akan memberikan dulu penguatan tentang LKPD yang sudah kalian buat ya, karena masih ada ternyata kelompok yang jawabannya masih kurang tepat ya. Peristiwa meresapnya larutan bibit kopi, alkohol dengan ragi ke dalam kopi, itu namanya peristiwa osmosis karena melalui membran semi permeabel. Ada yang salah di sini? Benar semua ya. Peristiwa difusi. Benar yang pertama? Bibit parfum dengan alkohol bercampur difusi atau bukan? Bibit parfum bercampur dengan ragi. Bibit parfum bercampur dengan alkohol dan ragi. Nah, difusi. Yang mana tadi yang salahnya? Coba kita lihat lagi di sini. Contoh difusi. Sebut saja nah, apakah dia difusi atau osmosis? Perpindahan gas O2 dan CO2 di kulit katak difusi apa osmosis? Difusi. Sirup menyebar dalam air. Difusi. Penyebaran aroma parfum dalam ruangan. Penyerapan cairan bibit parfum ke dalam biji kopi. Nah, menyerapnya air dalam kentang. Akar menyerap air. Nah, di sini Ibu mau kasih cium dulu kalian yang mana yang paling harum. Ini ada apa? Parfum kopi yang telah disimpan kurang lebih 24 jam. Sekarang sebentar tunjukkan sama Ibu kelompok mana ya, yang mana yang paling harum kamu rasa nah? Rumah magang sabun bahana di persada bumi Nusantara, pengemban amanat mencerdaskan tugas bangsa, santun berwibawa. Dari 4 kelompok yang pilih ini yang paling harum adalah kelompok Robusta, Luwak sama Tubruk. Tadi kelompok ini pilih yang ini. Sama ya, jadi sebenarnya ini setelah difermentasi minimal 24 jam, ada juga bisa lebih lama, maka akan lebih harum lagi, misalnya 3 malam atau sampai 1 minggu. Itu akan membuat parfum menjadi lebih harum, kata sih. Nah, ini campuran mana yang lebih harum? Otomatis campuran yang banyak bibit parfumnya
dan seimbang jumlahnya dengan alkohol. Apalagi ditambah dengan ragi, maka otomatis baunya akan lebih harum. Rumah madrasah membahana Tersadari Nusantara Pengemban amanat mencerdaskan tunas bangsa Santun berwibawa LAMINTSMA Bahu membahu turut berjuang Membangun bangsa bermartabat mulia Demi cita-cita Moto ikhlas berawal berkarya dan bermoral Ayo tegakkan Falsafah Pancasila Oke, kita lihat siapakah tiga teratas. Indonesia Moto ikhlas berawal berkarya dan bermoral Ayo tegakkan Oke, jadi pemenang kuis kita hari ini adalah Jannatul Ma'wa Fauzia Ramadhani dengan Rahmiati. Kita kasih dulu tepuk salut untuk ketiga temannya ya. Tepuk salut. 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 Oke, jadi pada dasarnya semua tadi banyak yang benar ya. Cuma ini tiga teratas karena dia yang paling cepat menjawab. Meskipun jawaban tak benar, tapi tidak cepat menjawab, tidak masuk di tiga teratas. Oke, perhatikan. Jadi untuk hari ini, siapa yang bisa membuat kesimpulan untuk pembelajaran kita? Silakan angkat tangan. Oke, Mila dengan Hamsia. Ya, Mila dulu. Pembuatan parfum kopi yang paling efektif yaitu menggunakan bahan bibit parfum kopi, bibit kopi, dan ragi. Oke. Jadi tadi yang paling harum itu yang menggunakan ketiga bahan itu yaitu bibit parfum kopi, biji kopi dengan ragi. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk Mila ya. Oke, selanjutnya masih ada yang membuat kesimpulan. Tadi Hamsia ya. Silakan Hamsia untuk kesimpulan berikutnya. Kesimpulan dari hasil belajar hari ini adalah difusi tidak membutuhkan membran semi-termiater, sedangkan osmosis membutuhkan membran semi-termiater. Oke, betul ya. Kita kasih tepuk tangan untuk Hamsia dulu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan tentang difusi dan osmosis? Tidak ada? Oke, sebelum kita tutup, kita ice breaking dulu ya. Ini kelompok walk, week, wake, walk. Nanti walk, week, wake, walk akan diganti pada lagu Potong Bebek Angsa. Kita nyanyikan Potong Bebek Angsa dulu ya. 1, 2, 3. Potong bebek angsa, angsa tipuan. Jangan sadar dan sampai orang ke kiri, orang ke kanan, la 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 la. Nah, sekarang liriknya diganti dengan sesuai nama pembagiannya tadi. Wak 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 wak, wik 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 wik, wek 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 wek, wak 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 wak. Mengerti ya? Oke, konsentrasi. Mana konsentrasimu? 1, 2, 3. Tangan ke atas dulu semuanya. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, tangan ke samping. Kita konsentrasi. Capek. Tangan ke samping, tangan ke atas, tangan ke depan. Pegang hidung. Jangan ikut sama ibu pegang hidung ini. Oke, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, ibu akan menyampaikan materi pembelajaran kita selanjutnya adalah tentang jaringan tumbuhan.
Tumbuhan sudah tidak asing lagi untuk kalian ya. Yang mana itu tumbuhan? Pohon, sayur-sayuran, bunga. Jadi semua itu adalah contoh dari tumbuh-tumbuhan. Jadi nanti di pertemuan selanjutnya kita akan belajar materi tentang jaringan tumbuhan. Oke, untuk menutup pelajaran kita hari ini, silahkan Sumarno dipimpin temannya untuk berdoa ya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.